Hai, sekarang kita ada di Bandung, tiba-tiba Bandung ya. Jadi tadi pertama kalinya juga aku naik Wush, ternyata enak banget sekarang ke Bandung tuh ya, naik Wush cepet banget. Agak telat sih ya, tapi nggak apa-apa, katanya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi aku di sini simpelnya bareng Fokus Nusantara dan BSM Bandung pastinya, karena kita ada di BSM Bandung. Jadi aku jadi salah satu pemateri eventnya mereka gitulah. Kebetulan kali ini konteksnya outdoor videografi gitu. Ada 2 pemateri hari ini. Aku jadi pemateri pertama dan yang keduanya ada Mas Ponti. Topik kita tuh hari ini outdoor videografi, tepatnya sih dokumenter gitu ya. Nah, aku bagian yang ngejelasin teknis kurang lebih tentang seputar Sony FX3 deh. Jadi kayak cara pakainya gimana segala macem dan kelebihannya ya gitu-gitulah. Mungkin dikasih cuplikannya nih kalau ada yang menarik. Tadi aku ngerekam juga. Dari tadi kita kan ngomongin nih antara 800 dan 12.800 nih. Tapi sebenarnya gimana kalau kita lebih turun lagi dari 800? Saya pernah ngetes, orang kurang kerjaan emang, jadi suka ngetes yang aneh-aneh. Kalau kita nge-shoot di bawah native ISO-nya gimana? Karena ini sebenarnya kan kita bisa turunin lagi nih ke 400, tapi mulai ada tanda garis di atas bawahnya ya. Itu tanda kita tuh udah di bawah native ISO kita. Tapi sebenarnya kita bisa nih turunin sampai 160. Kalau kita nge-shoot lebih rendah dari native ISO kita, apa yang terjadi? Ternyata hasilnya adalah, kira-kira hasilnya apa coba? Kalau di S-Log, biasanya kita kan diarahinnya itu kita exposure tuh lebih terang sedikit daripada yang kita butuh. Nanti di post production baru kita turunin sedikit exposure-nya supaya kita dapat hasil yang lebih bersih. Benar ya? Biasa caranya itu ada expose 1 atau 2 stop lebih atau nggak expose to the right sampai ketemu zebra. Kalau di kamera mirror sekarang tanda itu kalau keluar zebra tandanya udah overexpose, kita turunin sedikit. Scene AI ini cara gampang mikirnya tuh pengganti itu aja sebenarnya. Di Scene AI ini kita tuh dipaksa untuk syuting di native ISO kita. FX3 native ISO-nya di 800 dan 12.800, betul. Kita kalau pencet tombol ISO ini cuma bisa 2 ini doang nih. Tapi kita masih bisa gelapin ataupun kita terangin kayak yang tadi kita udah contohin. Tapi sebenarnya hal yang kita lakuin barusan ini itu nggak ada pengaruh apa-apa ke hasil akhirnya. Ini cuma untuk preview kita doang. Hasilnya tetap ini, tapi yang kita preview ini. Dulu kalau tanpa Scene AI kita ngerekamnya begini, nanti kita ya udah di post baru kita gelapin sedikit gitu kan. Kita agak nebak-nebak nih sebenarnya. Ya nggak cuma kita, misalnya ada produser atau director juga, mereka bisa ngelihat hasil akhirnya bakal begini loh. Mereka nggak perlu ngelihat ini misalnya, dan nggak nanti di post production nggak apa-apa kok kita nanti jadinya begini gitu. Nggak, mereka nggak perlu ngelihat itu, bisa langsung ngelihat aja, langsung begini kok. Ini kita lagi di luar soalnya di dalam lagi mulai pemateri kedua, jadi kita mungkin nggak lama-lama dulu, kita balik lagi dengerin ya. Kayaknya sih bakal seru banget ya, soalnya sampai ada kapal gitu nanti buat sesi praktek ya gitu di dalam. Jadi ya coba kita lihat nanti. Dan ini udah hari besoknya, tapi kita belum beberes, makanya bisa lihat nih masih berantakan banget ya ini mejanya. Yang penting semua dikeluarin dulu. Soalnya ternyata habis dicek aku kok kehilangan satu barang yang lumayan ya, si FX Press Type A ku kayaknya entah ketinggalan, entah jatuh. Semoga sih kemungkinan besar cuma nyelip atau gimana aja, dan ketemulah intinya ya. Soalnya lumayan harganya nih si FX Press Type A ya. Dan kurang lebih itu sedikit menjelaskan kenapa ada FX3 di tanganku. Jadi intinya ZTE One ini bakal masih ada sama kita untuk waktu yang kayaknya sih bakal untuk waktu yang cukup lama lah ya. Jadi itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!